Hai, selamat jumpa kembali di channel Mawar Film. Nah guys, review film kali ini agak berbeda ya. Kali ini aku akan nyeritain alur cerita dari film yang berjudul Love Among Us. Film ini nyeritain tentang seorang wanita yang bisa dikatakan jeruk minum jeruk guys, yakni penyuka sesama jenis. Astagfirullah. Sawadihap, hap. Berawal dari sepasang kekasih yang sedang berlibur di Chiang Mai, yakni sebuah kota di pegunungan utara Thailand. Kalau di Indo ini kayak di Jogja atau Bali gitu guys. Kota yang masih mempertahankan sisa-sisa sejarahnya sebagai pusat budaya dan agama, di mana tempat tersebut banyak dikunjungi turis dari luar negeri dan banyak tempat wisatanya. Mereka sedang mengunjungi pusat oleh-oleh di sana. Kenalin, mbak cantik ini namanya Pim dan cowoknya bernama Nam. Pim pengen beli selendang biru yang dia lihat di sana, tapi Nam mengabaikannya. Nam malah ngasih cincin buat Pim sebagai bentuk cintanya. Namun Pim B aja. Kemudian ada mbak-mbak fotografer diam-diam memperhatikan mereka berdua. Bahkan diam-diam ngambil foto Pim tanpa sepengetahuan Pim. Kenalin, fotografer ini namanya Pat. Nama panjangnya psikopat. Mencurigakan. Haha. Pada suatu malam, Nam, Pim, dan teman-temannya hadir dalam sebuah acara konser kecil di sebuah lapangan. Di sana Pat juga hadir. Dalam sebuah keramaian, Pat sempat nyuri-nyuri foto Pim. Pasti mbak yang di belakang lagi gibah dalam hati. Pim dan Nam sempat cekcok guys, karena Pim gak suka lihat Nam mabok. Akhirnya Pim ngambek dan keluar dari kerumunan konser. Kemudian dia duduk di sebuah amben di tengah lapangan kosong sendirian. Tapi Pat kemudian menghampiri Pim. Mereka berdua ngobrol dan berkenalan. Nah, Pat gak mau ngelewatin kesempatan ini dong buat ngambil hatinya Pim. Anjay ya nih. Gak lama kemudian Nam nyariin Pim dan ngajak dia pulang ke penginapan. Di dalam kamar Pat sedang ngeliatin hasil fotonya Pim. Tiba-tiba dia dengar suara desahan-desahan mantap guys. Kemudian Pat keluar dan pergi ke teras kamar. Gak lama kemudian Pim keluar dari kamar sebelah dan mereka saling tatap menatap. Ternyata kamar mereka bersebelahan dan ternyata juga suara desahan mantap-mantap tadi berasal dari kamarnya si Pim guys. Mantap. Besok paginya Pim dan Nam sedang sarapan di sebuah warung. Mereka berdua ngobrol tentang perpindahan Nam ke Jepang untuk kuliah di sana. Nam ingin mengajak Pim ikut, tapi Pim menolak dengan alasan orang tuanya masih membutuhkannya di sini. Lagian juga sih si Pim ini udah kayak malas gitu sama Nam. Di lain tempat, Pat datang ke sebuah kafe untuk mengunjungi teman lamanya. Di sana temennya si Pat ini menawarkan untuk mengambil alih kafenya secara gratis karena dia akan pindah ke Jerman bersama pacarnya. Dan pegawainya juga menawarkan untuk membangun kafe baru lagi di sebuah desa tanah warisan dari kakeknya. Pat kegirangan dan mengiyakan tawaran tersebut. Nam dan Pim mengunjungi sebuah kafe yang unik, yakni kafe film, di mana kafe ini menawarkan ngopi sambil nonton film guys. Di sana mereka berdua nonton film berjudul True Blue, yakni film tentang seseorang yang suka sesama jenis alias lesbian guys. Tapi Pim gak tertarik dengan film tersebut dan akhirnya dia keluar ruangan dan Nam pun menyusulnya. Besoknya udah masuk kuliah aja guys. Nah si Pim ini mendaftarkan dirinya untuk ikut ekstrakurikuler Free Bird. Ternyata waktu perjalanan masuk ke kelas tanpa disadari ID card Pim jatuh. Dan ternyata yang menemukannya adalah Pat. Karena masuk dalam satu kelas ekskul yang sama, si Pat ngasih ID card tersebut. Dan malah sok romantis masangin ID card tersebut ke bajunya Pim. Pim masih positif thinking guys. Di sebuah taman mereka
mereka berdua ngobrol. Pim nanya kenapa kamu ingin masuk ekskul tersebut. Pat bilang kalau dia hanya iseng dan ngikutin saran temen-temennya, dan dia akan membangun sebuah bisnis setelah lulus kuliah nanti. Sedangkan si Pim ikut ekskul tersebut karena dia emang suka berbaur dengan masyarakat. Meskipun dia jurusannya arsitektur, tapi wanita ini penyuka seni, kesederhanaan, dan pecinta alam. Setelah sesi curhat-curhatan tersebut, Pim dan Pat menghabiskan waktu bersama-sama layaknya sahabat guys. Kemanapun Pim pergi, di situ ada Pat. Pokoknya mereka berdua tak terpisahkan. Ayo Pat, Pepe terus. Di sisi lain, Nam kebingungan mencari Pim kesana kemari yang gak ada kabar dan gak tahu dia di mana. Setelah lelah menghabiskan waktu bersama Pat, Pim pulang dan di rumahnya bertemu dengan Nam. Nam kesal dan marah. Mereka berdua tengkar lagi karena Pim gak peduli sama sekali dengan keberadaannya. Nam curiga kepada Pim dan cemburu karena dia gak ngerti Pim habis keluar sama siapa. Sedangkan Pim cuek aja dan mengabaikannya, malah menyuruhnya pergi. Sampai malamnya kan mereka tidur bareng nih. Nam minta maaf karena gak bermaksud menyakiti Pim, tapi Pim gak mau tahu. Nam akan mencium Pim, tapi Pim langsung beranjak pergi. Besoknya setelah pulang dari kuliah, mereka berdua mampir ke sebuah taman. Mereka ngobrol tentang kepergian Nam dalam 2 bulan ke depan ke Jepang. Nam juga udah nyiapin berkas beasiswa untuk Pim ke Jepang. Namun Pim gak berminat dan malah menolaknya. Pim hanya ingin tinggal bersama orang tuanya. Dan si Nam yang bucin ini tetap ngotot mau ngajak Pim ke Jepang gimana pun caranya. Tapi Pim gak mau, malah dia ngancem untuk memutuskan hubungan mereka. Agak bingung ya guys, perasaan mereka tinggal bareng lah, kenapa nggak ngomong di kamar aja ya kan? Besoknya di sebuah parkiran kampus, Nam ketemu dengan cewek cantik. Mereka berdua ngobrol dan Nam bercerita tentang hubungannya bersama Pim yang semakin hari semakin renggang. Tanpa diketahui Nam, ternyata Pim ngelihat mereka berdua. Pim ngedatengin mereka berdua tepat di saat Nam memeluk cewek tersebut. Karena dia kayak pura-pura sakit kepala dan hampir pingsan gitu, Pim marah dan menampar wanita tersebut. Kemudian pergi ninggalin Nam gitu aja. Gak lama kemudian, cewek cantik tadi ketemuan dengan Pim di sebuah lapangan dan langsung meneboknya dari belakang. Ternyata mereka berdua teman sekelas dan sekongkol buat ngejebak Nam tadi guys. Di dalam kelas waktu pelajaran, Pim merintih kesakitan. Seusai pelajaran, Pim malah menjadi-jadi. Darah berceceran di mana-mana dan kemudian teman-temannya membawanya ke rumah sakit. Ternyata Pim mengalami keguguran dan kata dokter, kemungkinan besar gak bisa hamil lagi guys. Seiring kejadian tersebut, Nam mantan pacarnya tadi juga berangkat ke Jepang dan Pim juga ngerasa bersalah karena udah ninggalin dia. Sepulang dari rumah sakit, Pim masih sempat belajar di kamarnya buat ngejar pelajaran yang selama ini dia gak masuk kelas guys. Kemudian Pat datang ke kamarnya dan Pat gak ngelewatin kesempatan ini. Dia bilang gak akan pergi ninggalin Pim. Kalau dia pergi, entar siapa yang jagain Pim? Gitu guys katanya. Dan tiba-tiba Pat mengendus-ngendus kayak kucing ke pundak Pim dan dengan santai dia mau menyeruput bibir Pim guys. Astagfirullah, kamu berdosa banget. Untungnya Pim kayak udah curiga gitu guys, dan Pim langsung mendorong Pat, kemudian dia pergi guys. Setelah kejadian yang tak terduga tersebut, Pim ngerasa kesepian setelah kepergian Pat. Dia mengunjungi tempat-tempat di mana dulu dia bersama Pat bertemu dan bercandaria layaknya sepasang kekasih. Mulai dari mengunjungi hotel dan pusat oleh-oleh tempat awal pertama kali mereka bertemu. Malah dia juga ngebayangin bersilaturahmi bibir bareng Pat kayak film yang dia tonton di kafe film kapan hari lalu guys. Hingga akhirnya Pim menemukan Pat di kafe, di mana kafe tersebut punyanya temennya Pat yang sudah diambil alih oleh Pat. Mereka bertemu dan ekspresi Pat seperti menemukan berlian kembali yang telah lama hilang. Di sana Pim kemudian ngebantu nganterin minuman ke customer, sedangkan Pat yang menjadi baristanya. Setelah lelah seharian Bukalapak,
Mereka berdua berbicara tentang adu nasib mereka setelah kepergian masing-masing. Pat ngira kalau Pim marah karena kejadian tersebut, tapi ternyata Pim gelisah dan merindukannya. Kemudian Pat menyodorkan selendang biru yang dulu Pim taksir di sebuah pusat oleh-oleh. Pat bilang kalau selendang ini udah nungguin lama untuk dipakai Pim. Kemudian membuka selendang untuk memakaikannya. Dan tapi selendang tersebut malah menjadi jembatan untuk mereka saling bersilaturahmi bibir guys. Hingga mereka berdua saling melakukan pergesekan lempengan bumi di sebuah kamar. Mereka berdua sangat menikmati mantap-mantap dan saling jatuh cinta. Tapi kalau gini apanya yang mantap ya guys? Astagfirullah, berdosa banget kalian. Mereka berdua menjalani hari-hari bersama layaknya sepasang kekasih. Ya emang iya sih. Ibunya Pim juga berpesan kepada Pat untuk menjaga Pim yang sifatnya manja, masih kekanak-kanakan. Dia juga mudah lelah. Ibunya juga ngira kalau mereka sahabatan guys. Padahal kan hingga suatu hari Pim jatuh sakit dan Pat memanggilkan dokter untuknya. Pim ternyata takut berpisah dengan Pat guys. Kemudian Pat meyakinkan Pim setelah kelulusannya nanti mereka akan tinggal bersama di kota Pai dan akan selalu bersama. Besoknya Pim meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk menikah dan tinggal bersama Pat di kota Pai nanti setelah menikah. Namun namanya orang tua ngeliat kelakuan anaknya kayak Dajjal tersebut sebenarnya menolak hal tersebut. Di Thailand pernikahan sesama jenis juga masih menjadi hal tabu. Mereka takut anak-anaknya menjadi bahan hinaan orang-orang guys. Tapi karena kedua orang tua mereka sangat menyayangi Pim, akhirnya mereka berdua merestui dan mengizinkan Pim dan Pat menikah. Kedua orang tua Pim emang sangat open minded guys dan lebih memikirkan kebahagiaan anaknya ketimbang mendengarkan hinaan orang-orang. Ada sebuah quotes dari ayahnya Pim nih guys. Saya yakin jika kita mendengarkan perkataan orang, kita tidak akan pernah menemukan diri kita yang sebenarnya. Nah, buat kalian-kalian yang masih ngerasa insecure atau apalah itu, tuh dengerin apa kata ayahnya Pim. Sedangkan dari kedua orang tua Pat sangat menolak pernikahan terlarang tersebut. Mereka berdua sangat kecewa dan marah dengan kelakuan Pat hingga mereka tidak mengakui Pat sebagai anaknya lalu mengusirnya. Ayahnya Pat yang emosian itu seperti akan menampar Pat. Namun ibunya dan adiknya menahan ayahnya agar tidak melakukan hal bodoh itu. Kemudian Pat pergi bersama Pim sambil nangis. Hari kebahagiaan yang dinantikan Pim dan Pat pun datang, yakni hari pernikahan mereka. Suasana haru ikut menjadi bumbu dalam acara tersebut. Pim dan Pat saling mengucapkan janji suci di depan penghulu. Acara pernikahan tersebut dihadiri oleh kerabat dari keluarga mereka dan teman-teman mereka. Di sana tampak kedua orang tua Pim ikut bahagia menyaksikan kebahagiaan anaknya. Namun tidak dengan kedua orang tua Pat. Mereka gak hadir, tapi hanya adiknya Pat doang yang hadir dari keluarganya guys. Setelah menikah, suami istri tersebut maksudnya istri-istri gimana sih ngomongnya kalau gini? Intinya, Pat dan Pim sudah memulai kehidupan baru dan jauh dari keramaian kota dan hidup bahagia. Besoknya mereka berdua ditemani oleh temennya Pat yang kayak berambut api itu mendatangi kantor KUA. Di sana mereka meminta pernikahan mereka untuk dilindungi dan diakui oleh negara. Namun ibu-ibu PNS tersebut meminta maaf karena tidak bisa membantu dan menjelaskan bahwa undang-undang hanya mengatur suatu pernikahan dilakukan hanya jika pria dan wanita di atas 17 tahun. Gak ada undang-undang yang mengatur pernikahan sesama jenis seperti mereka. Suatu hari, Pat bertemu dengan adiknya, Pete. Pete memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh Pat untuk pengurusan tanah yang akan dibangun kafe olehnya. Pat merindukan keluarganya, namun hanya ayahnya saja yang masih belum menerimanya. Pat tetap bahagia karena ibunya akan membantu mencairkan dana bank untuk Pat. Hingga suatu hari begitu berlalu dengan cepat. Kafe mereka selesai dibangun dan telah resmi dibuka. Nama kafe mereka yakni Romance. Kafe yang bertemakan suasana desa yang masih asri dan disuguhi pemandangan pegunungan. Pengunjung dan turis banyak berdatangan ke kafe mereka. Setiap harinya mereka udah mulai sibuk melayani pengunjung hingga Pim yang lemah tersebut merasa kelelahan dan jatuh sakit. Suatu hari datanglah seorang pria yang mengunjungi kafe mereka. Pria tersebut
tersebut memuji kenikmatan rasa kopi tersebut dan menggoda baristanya, yakni Pat. Mendengar hal tersebut, Pim cemburu dan merasa kesel guys. Terkadang juga gak cuma Pat yang digodain pengunjung cowok, Pim pun juga. Sampai-sampai kopi yang harusnya dikasih gula malah dikasih garam. Alhasil pria tersebut marah dan mencaci maki kafe mereka. Pim merenung dan memikirkan tentang hubungannya dengan Pat karena dia ngerasa kalau selama ini dia udah menentang kehendak Tuhan. Dia bertanya kepada Pat, apakah dia akan bisa terus bersama karena sejatinya Tuhan menciptakan Adam dan menciptakan Hawa untuk Adam. Namun Pat bersikuku untuk meyakinkan Pim bahwa apa yang mereka berdua miliki saat ini adalah cinta dan cinta mereka androgini. Jadi sama sekali tidak menentang kehendak Tuhan. Kemudian Pim mengatakan bahwa ia ingin Pat datang menemui orang tuanya dan meyakinkannya, berharap mereka berdua mendapatkan restu dari kedua orang tua Pat. Besoknya Pat langsung pulang ke rumahnya mengendarai pesawat pribadi. Dia sekarang udah kaya raya guys, karena kafenya yang laris manis dan viral. Di dalam pesawat, sembari perjalanan, Pat mengirim voice note pada Pim. Ia ngasih tahu kalau dia akan membelikannya mesin pembuat kopi yang baru. Sampai di rumah, Pat malah dicaci maki oleh ayahnya yang enggak sanggup dihina oleh orang-orang guys. Dan ayahnya membuat kesepakatan, jika Pat kembali ke rumah, maka Pat harus tinggal di rumahnya selamanya. Jika Pat ingkar janji, maka Tuhan yang akan menghukum Pat. Pat yang sedang buta hati dan dimabuk cinta itu menangis karena ia nggak rela jika harus ninggalin Pim. Dia hanya bisa menangis dan pergi ninggalin keluarganya dan memilih tinggal bersama Pim. Hari-hari telah berlalu. Pim menerima sebuah telepon dari seseorang. Ternyata orang tersebut menginfokan bahwa mesin kopi yang Pat pesan kapan hari lalu sudah datang. Pim dengan senang hati akan mengambil mesin tersebut ke kota dengan mengendarai mobil. Namun Pat mencegahnya karena Pim masih belum pulih dari sakitnya. Pat kemudian mengambil alih mobilnya dan dia yang akan pergi sendiri ke kota sekalian akan mengambil uang ke bank. Namun sampai tengah malam Pat belum datang dan ternyata mobil yang dikendarai Pat mengalami kecelakaan guys. Pim yang mengetahui hal tersebut langsung beranjak pergi ke rumah sakit di mana Pat dirawat di sana. Namun ternyata Pat mengalami koma dan cedera serius hingga harus dioperasi. Bukannya dioperasi, dokter ini malah bingung meminta tanda tangan formulir persetujuan dari kerabatnya. Pim meyakinkan dokter bahwa dia ini adalah pacarnya. Namun dokter gak mau tahu. Dia hanya mau ditandatangani oleh suami atau keluarganya. Pim memohon dan mengemis kepada dokter tersebut agar mau mengoperasi Pat untuk kesembuhannya. Namun dokter tersebut mengabaikannya. Dokter tersebut malah ngasih HP-nya Pat yang ketinggalan di mobil guys. Kemudian Pim menelpon peti adiknya Pat dan ngasih tahu kalau Pat kecelakaan agar segera dapat persetujuan pengoperasian Pat. Ikut geram juga sih guys, bukannya fokus sama kesembuhan pasien, malah ribet amat tanda tangan. Setelah sekian lama menunggu hasil operasiannya Pat, dokter keluar ruangan dan mengatakan kami sudah melakukan yang terbaik untuknya. Anjay banget. Itu kan kata-kata yang sering diucapin di film-film sinetron Indo gitu guys. Abis gitu dokternya langsung pergi. Di pemakaman Pat semuanya berkumpul termasuk teman-teman Pat. Namun enggak dengan Pim, dia hanya menyaksikan penguburannya dari kejauhan. Ternyata ayahnya Pat ngeliat Pim dan dia marah-marah, gak terima kalau dia menjadi penyebab anaknya meninggal dan mereka juga mengusir Pim. Hari-hari berlalu, Pim menjalani hidup sendiri dan mengelola kafe tersebut bersama pegawainya. Namun tiba-tiba datanglah seorang pengacara harta yang diutus oleh ayahnya Pat untuk mengambil alih seluruh aset dan uang rekening yang atas nama Pat. Setelah kematian Pat, yang menjadi pewaris sahnya adalah orang tua Pat, bukannya Pim. Dan alhasil Pim harus pergi dari tempat tinggal serta kafenya sekarang yang ia bangun dari nol dulu bersama Pat. Mendengar hal tersebut, Pim langsung auto pusing dan sesak nafas guys. Setelah itu Pim membereskan barang-barangnya untuk segera pindah. Sebelum ia pergi, Pim flashback tentang kenangannya dulu bersama Pat. Dia juga menemukan voice note dari Pat yang berisi pesan untuk Pim agar menjaga dirinya dengan baik dan sangat beruntung telah memiliki Pim. Dia juga mengatakan bahwa ia belum pernah mencintai seseorang seperti ini sebelumnya. Mendengar hal itu, tangisan Pim semakin menjadi-jadi guys. Akhir cerita, akhirnya Pim hidup sendirian dan kesepian. Dia juga tak lupa untuk mengunjungi makam Pat, kekasihnya. Dan tamat. Oke guys, gimana review film kali ini? Sad ending ya guys.
Tapi nggak apa-apa, demi kebaikan mereka berdua juga sih. Emang bener nggak enak juga ditinggal koit sama orang yang bener-bener kita sayangi guys. Ikhlaslah jalan ninjanya. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Kalau kalian lagi gabut, share juga dong ke teman-teman kalian, gebetan, pacar, mantan, atau ke semua sosmed kalian. Thank you.